Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat Sari, merupakan salah satu taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan baronang, yang mana kami beranggotakan Bayu Rahmat Sari, saya sendiri, Ini Rehalat, Midi Inai, dan Saida Nawarisa, yang merupakan taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Ikan baronang dapat dibudidayakan pada wadah terkontrol seperti KJA. Ikan baronang merupakan salah satu jenis ikan ekonomis penting dalam budidaya. Prospek pasar terjamin dan berkembang sangat pesat. Ikan baronang mempunyai responsif terhadap pakan buatan serta memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi yang menarik para pembudidaya untuk membudidayanya. Adapun tujuannya untuk mengetahui cara budidaya ikan baronang atau Siganus guttatus. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi dan morfologi ikan baronang yang menurut Kordi 2005. Seperti tertera di atas, ikan baronang termasuk dalam filum Chordata, kelas spesies, ordo Perciformes, family Siganidae, genus Siganus, spesies Siganus guttatus, yang dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya yaitu morfologi ikan baronang atau Siganus guttatus. Ikan ini memiliki bentuk tubuh lebar dan pipi serta ditutupi oleh sisik-sisik halus. Ikan ini mempunyai duri-duri yang berbisa yang terdapat pada 13 duri keras sirip punggung, 4 duri keras sirip perut, dan 7 duri keras sirip bubur. Warna tubuh bervariasi, umumnya kecoklatan sampai hitam kehijau-hijauan. Pada bagian punggung terdapat bintik putih, coklat, kelabu atau emas, sedangkan bagian perut kadang-kadang sisik kabut dan kelihatan seperti garis-garis. Serta memiliki warna yang berubah-ubah dengan cepat sesuai dengan kondisi lingkungan untuk menghindarkan diri dari bahaya atau serangan musuh. Selanjutnya yaitu budidaya ikan baronang. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu pemilihan lokasi. Untuk mencapai produksi jenis komoditas budidaya laut secara optimal memerlukan pencermatan dalam penentuan lokasi, sehingga perlu mempertimbangkan dari aspek teknis maupun non-teknis. Untuk aspek teknis sendiri, perairan atau lokasi yang dipilih harus terlindung dari pengaruh angin atau musim dan gelombang. Pergerakan air juga harus cukup baik dengan kecepatan arus antara 20-40 cm per detik. Lokasi harus bebas dari pengaruh pencemaran atau polusi, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Lokasi juga harus bebas dari hama seperti ikan-ikan besar dan buas atau binatang yang selain potensial mengganggu atau predator, serta memenuhi persyaratan kualitas air yang baik untuk pertumbuhan ikan. Untuk kadar garam berkisar antara 27-32 ppt, suhu berkisar antara 28-32 derajat Celcius, oksigen berkisar antara 7-8 ppm, nitrat 0,9-3,2 ppm, dan fosfat 0,2-0,5 ppm. Sedangkan untuk non-teknis harus memperhatikan sektor-sektor yang berkaitan dengan kebijaksanaan penggunaan lahan dalam hubungan dengan kepentingan sektor lain seperti pariwisata, pelayaran, dan lain-lain. Gunakan metode budidaya ikan baronang di laut dapat digunakan dengan metode keramba jaring apung atau KJA, yaitu wadah atau tempat budidaya ikan yang terbuat dari bahan jaring yang digantungkan pada kerangka atau rakit di laut. Itu pengelolaan budidaya. Yang pertama, persyaratan benih dan penyediaan benih. Untuk persyaratan benih, bentuk badan normal, tidak cacat atau sakit, gerakannya lincah, serta mempunyai respon yang tinggi terhadap pakan yang diberikan. Sedangkan untuk penyediaan benih ikan baronang yang digunakan dalam usaha budidaya berasal dari hasil penangkapan ikan di alam. Benih ikan baronang dapat diperoleh dalam jumlah besar pada saat musim puncak benih. Yang pertama, persyaratan pakan, dan yang kedua, penanganan pakan. Untuk persyaratan pakan, salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan pertumbuhan ikan yang dipelihara adalah faktor ketersediaan pakan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga perlu diperhatikan komposisi dan jumlah nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan. Pakan yang diberikan untuk budidaya ikan baronang perlu diperhatikan penanganan terhadap pakan yang digunakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan pakan antara lain adalah tempat penyimpanan pakan harus bersih dan kering. Teknologi budidaya, yang pertama pola produksi.
Dalam usaha budidaya ikan laut, pengaturan pola tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan seperti benih dan pakan, dan pengaruh dari musim serta ketersediaan pasar. Yang berikut yaitu cara penebaran benih. Sebelum benih ditebarkan perlu diaklimatisasikan atau proses penyesuaian lingkungan dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru. Kemudian secara perlahan-lahan ditebar ke dalam wadah budidaya. Penebaran sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Berikutnya yaitu cara pemberian pakan. Jenis pakan yang digunakan pada budidaya ikan baronang adalah pelet kering dengan jumlah sebanyak 2% dari berat badan ikan setiap hari. Frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Konversi pemberian pakan dengan menggunakan pelet budidaya 1:4, yang berarti untuk memperoleh berat ikan 1 kg dibutuhkan pelet sebanyak 4 kg. Manajemen budidaya. Permasalahan yang sering ditemui pada pemeliharaan ikan di laut dengan jaring apung adalah pengontrolan penempelan oleh organisme penempel pada sarana yang digunakan seperti kerangka, rakit, kurungan apung, dan pelampung. Penempelan organisme tersebut akan mengganggu pertukaran air dan menyebabkan kurungan bertambah berat. Untuk menanggulangi organisme penempel ini, maka perlu dilakukan pembersihan terutama kurungan secara periodik, paling sedikit 1 bulan sekali, atau tergantung pada banyak sedikitnya organisme penempel. Sedangkan untuk pembersihan kurungan dilakukan dengan menyikat atau dengan menggunakan mesin semprot jaring. Hama dan penyakit. Hama yang sering mengganggu budidaya ikan baronang laut adalah berupa hewan, binatang, atau pengganggu lainnya seperti burung dan lincah. Hama dapat menyerang dan membuat kerusakan pada kurungan ikan. Pengganggu hama dapat dilakukan dengan cara menutup bagian atas kurungan dengan jaring serta memagar atau melingkari kurungan. Penyakit dan pencegahannya. Untuk mengetahui jenis penyakit dan cara pencegahannya, diperlukan diagnosa penyakit. Selanjutnya yaitu penanganan hasil panen. Panen ikan baronang dilakukan setelah masa pemeliharaan 4-6 bulan setelah penebaran. Panen dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu panen total dan panen sebagian. Panen total dilakukan dengan cara memanen hasil budidaya sekaligus dengan cara menarik atau mengangkat sebagian jaring ke arah satu sudut sehingga terkumpul pada satu sudut, kemudian diambil menggunakan seser atau serok atau alat tangkap. Panen sebagian dilakukan dengan cara memanen ikan yang telah berukuran tertentu tergantung kebutuhan pasar dengan menggunakan serok atau alat tangkap. Sekian penjelasan singkat dari anggota kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Serta apabila ada salah kata selama kami menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.